Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin. Sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah. Pak Tadi berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kalian semuanya, sehat jasmani, sehat rohaninya, dan ingat jaga iman, jaga imun. Ya anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sajaah. Ya. Apa itu sajaah? Nah, kita lihat sekarang apa itu sajaah dari pengertian sajaah. Sajaah itu secara etimologi ya berasal dari bahasa Arab saja yang artinya ya adalah berani atau gagah. Sajaah secara istilah ya syiddatul qalbi indal ba'si, artinya adalah kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Itu secara istilah. Nah, kemudian sajaah atau keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji, tidak takut atau mundur bila dicela dan tidak ingin pujian dari manusia kecuali dari Allah. Itu adalah makna daripada sajaah. Nah, keberanian itu harus didasari karena Allah. Ingat, kalau keberanian didasari bukan karena Allah, itu bisa menjadi macam-macam. Ya, bisa menjadi dosa, bisa menjadi ria, bisa menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harus dasarnya karena Allah. Nah, kebalikan daripada sajaah adalah al-jubn, yang artinya adalah takut. Nah, sekarang kita lihat dalil daripada perintah sajaah itu ada di mana? Ya, perintah membela agama itu terdapat dalam surat Muhammad ayat 7. Kemudian tidak ragu-ragu, ya. Perintah untuk berjihad terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Kemudian dalam hadis adalah larangan bersifat lemah. Kemudian lemahnya kondisi umat Islam itu dari hadis riwayat Abu Dawud ya. Coba sekarang kita lihat ayatnya. Surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 7. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu dalil-dalil dalam Al-Quran. Nah, sekarang
faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa bersifat saja'ah itu apa saja? Ya, itu ada pertama adanya rasa takut hanya kepada Allah saja. Yang kedua, dia itu adalah orang yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Lalu yang ketiga, tidak takut kepada kematian. Ya, karena kematian sesungguhnya adalah ketentuan Allah, dia tidak pernah takut. Kemudian yang keempat, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Ya. Lalu yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Dan kemudian yang keenam adalah karena adanya hasil pendidikan. Itulah hal-hal yang menyebabkan orang bisa mempunyai sifat saja'ah. Nah, sekarang kita lanjut. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah itu apa? Ya, orangnya itu istiqomah di jalan Allah. Ya, dia itu continue. Dia tidak pernah bergeser sedikit pun dari jalan Allah. Kemudian mempunyai al-itminan, artinya apa? Ketenangan hati, tidak gerusak-gerusuk. Kemudian at-tafaul, orang tersebut optimis. Ya, istiqomah, tenang, dan optimis. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Nah, kemudian kita lanjutkan macam-macam saja'ah. Ya, ada dua, saja'ah harbiyah dan saja'ah nafsiyah. Saja'ah harbiyah, ya, itu artinya adalah perang, keberanian yang kelihatan dan nampak. Ya, itu di zaman dulu saat ada perang. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang? Maka kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, tidak perang dengan musuh atau tawuran dan lain sebagainya, tidak, tetapi memerangi kemiskinan. Ya, orang yang memerangi kemiskinan ini termasuk saja dalam harbiyah, memerangi kebodohan, memerangi keterbelakangan, ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, saja'ah nafsiyah, ya. Artinya apa? Saja'ah keberanian terhadap nafsu kita sendiri. Kita berani mengekang nafsu kita. Ya, keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran, ya, yaitu tantangan, rintangan, dan hambatan. Nah, kemudian bentuk-bentuk perilaku saja'ah. Ya. Saja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah, ya. Kemudian dalam menegakkan kebenaran, dalam mempertahankan kebenaran, dan dalam menjaga rahasia. Saja'ah dalam mengendalikan nafsu, dan saja'ah dalam mengakui kesalahan. Saja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Yaitu bentuk-bentuk perilaku saja'ah. Kemudian konsep saja'ah dengan kejujuran. Ya, apakah ada kaitannya antara saja'ah dengan kejujuran? Nah, kita lihat. Saja'ah dan kejujuran itu merupakan dua kata yang berbeda makna. Secara maknanya berbeda, ya. Saja'ah artinya berani, jujur artinya sikap apa adanya. Nah, dalam penerapannya, saja'ah dan kejujuran tidak dapat dipisahkan, ya. Keberanian harus dibarengi dengan kejujuran atau untuk menegakkan kejujuran. Keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Ini adalah firman Allah dalam surat Toha ayat 123 sampai 124. Nah, lanjut. Cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap saja'ah dan kejujuran. Ya, keberanian harus datang dari sumber yang benar. Kemudian senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Kemudian dalam menegakkan kebenaran dilakukan dengan penuh hikmah. Bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Mengedepankan saja'ah sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran dan tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, terus kemudian hikmahnya.
Hikmah dan manfaat dari sifat saja adalah mendatangkan sifat-sifat mulia, akhlakul karimah. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari sifat ceroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati. Kemudian yang keempat, melawan rasa takut. Lalu yang kelima, mewariskan hal-hal yang baik. Lalu yang ketujuh adalah tabah dalam ketaatan. Begitulah pelajaran mengenai saja'ah, ya. Nah sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.